Selamat sore pendengar radio antar Papua. Saat lagi Anda akan mendengarkan berita antar Papua dalam program Mimika dalam Berita. Dinkes Mimika ajak lintas OPD susun revisi peraturan Bupati soal stunting. Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika mengajak lintas OPD seperti Dinas Sosial, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah untuk menyusun revisi peraturan Bupati berkaitan dengan stunting di Mimika. Penyusunan revisi Perbub tersebut digelar di Hotel Grand Tembaga, Kamis 22 September 2022. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, Leni Silas selaku Ketua Panitia mengatakan penyusunan Perbub tersebut merupakan pertemuan atau langkah keempat dalam konvergensi atau penanganan percepatan penurunan stunting di Mimika. Pertemuan digelar untuk menentukan aturan yang lebih spesifik tentang percepatan penurunan stunting di Kabupaten Mimika dengan menyesuaikan adanya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Leni mengatakan, dengan adanya Peraturan Presiden tentang percepatan penurunan stunting, maka Perbub tentang penanganan stunting di Mimika perlu disesuaikan. Pertemuan diharapkan dapat diterbitkannya regulasi tentang percepatan penurunan stunting sesuai dengan Perpres berupa revisi peraturan Bupati atau surat edaran. Selanjutnya, aturan yang dihasilkan akan menjadi dasar rencana aksi penanganan stunting di Mimika. Adalah melakukan penyusunan regulasi yang merupakan aksi keempat dari upaya percepatan penurunan stunting secara konvergensi, holistik, dan juga berkelanjutan, di mana Dinas Kesehatan dan dinas-dinas lain, bahkan sektor lain itu ikut terlibat. Dan saya pikir sudah ada regulasi di Kabupaten Mimika ini, ada 4 regulasi, sehingga ini lebih spesifik lagi. Nanti akan dilihat juga regulasi apa yang nanti cocok, apakah karena di Timika sudah ada peraturan Bupati, 2 peraturan Bupati, sama ada 2 surat keputusan Bupati. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, Reynold Ubra mengatakan percepatan penurunan stunting bisa lebih cepat jika dilakukan tidak hanya oleh Dinas Kesehatan, tetapi juga didukung oleh OPD terkait lain. Rey mengatakan di Kabupaten Mimika sudah memiliki 4 aturan yang telah diterbitkan oleh Bupati Mimika, sehingga hasil perumusan aturan baru yang akan diterbitkan bisa lebih khusus atau spesifik. Saya Aji, Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika masih menunggu hasil lab anak yang diduga terkena penyakit difteri. Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika masih menunggu hasil laboratorium terkait anak yang diduga terkena penyakit difteri. Saat ditemui wartawan di Hotel Grand Tembaga pada Kamis 22 September 2022, Kadinkes Mimika Reynold Ubra mengungkapkan, minggu lalu ada seorang anak yang datang ke rumah sakit dengan dugaan gejala difteri. Namun, untuk memastikan penyakitnya, petugas kesehatan masih melakukan pemeriksaan laboratorium. Rey menjelaskan penyebab dugaan adanya difteri yang menginfeksi anak disebabkan oleh menurunnya cakupan imunisasi dasar lengkap kepada anak setelah pandemi COVID-19 yang terjadi 2 tahun belakangan ini. Menurut Rey, masih ada salah persepsi atau pandangan masyarakat yang bimbang antara imunisasi dasar atau vaksinasi untuk COVID-19, karena keduanya tidak bisa dilakukan bersamaan. Minggu lalu ada anak yang datang ke rumah sakit, kemudian dengan gejala diduga difteri, dan kami masih menunggu hasil pemeriksaan laboratoriumnya. Itu hasil labnya, nanti kalau ada hasil labnya kami akan menyampaikan kepada teman-teman media ya. Nah, sebenarnya persoalannya hari ini adalah setelah COVID, jumlah cakupan imunisasi dasar lengkap ini mulai menurun gitu. Beda dengan sebelum COVID. Memang masih ada mispersepsi di masyarakat bahwa dengan imunisasi dasar lengkap itu apakah dikasih imunisasi vaksin yang untuk imunisasi dasar lengkap atau COVID, sehingga banyak penolakan juga. Tapi konsentrasi kami hari ini misalnya sampai minggu lalu cakupan imunisasi dasar lengkap di Mimika itu sudah 67%. Nah, yang sampai dalam
1 bulan terakhir yang kami sedang fokus yaitu di Puskesmas Timika, karena cakupan imunisasi dasar lengkap di wilayah Puskesmas Timika di mana bayi balita, anak sekolah itu sangat banyak, sehingga masih angka partisipasi siswa ini pun banyak yang belum menerima imunisasi, sehingga ini mempengaruhi angka kabupaten. Jadi kalau Timika, Kadinkes Mimika, Reynold Ubra mengaku saat ini cakupan imunisasi dasar lengkap di Kabupaten Mimika sudah mencapai 67%. 1 bulan terakhir, Dinkes Mimika fokus untuk meningkatkan cakupan imunisasi dasar di Puskesmas. Reynold mengatakan guna mempercepat pelaksanaan imunisasi, pihaknya bahkan melakukan pertemuan dengan guru, juga komite sekolah atau perwakilan orang tua. Reynold berpesan agar orang tua dengan sadar menuntun anak untuk melakukan vaksinasi atau imunisasi sebab lingkungan sekitar sangat rentan menyebabkan berbagai penyakit. Saya Aji, Radio Antar Papua, melaporkan. Kapolres Mimika imbau masyarakat jangan percaya isu demo besar-besaran. Kapolres Mimika AKBP IGD Putra membantah adanya isu rencana aksi besar-besaran yang saat ini beredar melalui pesan berantai di media sosial, khususnya di grup WhatsApp. Saat dikonfirmasi via WhatsApp Kamis 22 September 2022, Kapolres menegaskan pesan tersebut tidak benar. Isu itu sengaja dihembuskan menjelang pelaksanaan demo di Jayapura untuk tujuan tertentu. Kapolres mengatakan isu demo besar-besaran di Mimika hanya isu liar saja, padahal demonstrasi warga di Jayapura berjalan tertib dan damai. Kapolres pun menghimbau masyarakat bijak bermedia sosial dan menghindari komentar atau pernyataan postingan yang belum tentu benar. Dirinya mengajak seluruh warga menjaga Mimika yang selalu aman dan damai. Sementara Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Mimika, Luki Mahakena mengatakan, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Mimika merupakan tanggung jawab semua pihak. Luki mengatakan semua lapisan masyarakat punya tanggung jawab untuk merawat keharmonisan dan persaudaraan, bukan tanggung jawab kepolisian saja. Narkoba milik Pasutri, penyeludup ganja, telah dimusnahkan. Satuan Reserse Narkotika Polres Mimika telah memusnahkan ganja milik pasangan suami istri berinisial AM dan NES yang diamankan pada Sabtu 3 September 2022 di Terminal Kedatangan UPBU Moses Kilangin Timika. Melalui keterangan tertulisnya, Kamis 22 September 2022, Kasat Res Narkoba Polres Mimika AKP Mansur mengatakan telah memusnahkan narkoba jenis ganja tersebut sudah dilakukan Jumat 17 September 2022. Pemusnahan ganja dihadiri dari pihak pengadilan, BNN, dan kejaksaan. Mansur mengatakan, dari hasil penyidikan tersangka AM merupakan bandar dan istrinya NES sebagai kurir. Tersangka suami AM ini merupakan pemain lama, sekaligus pengedar besar. Penjualan dilakukan secara online oleh AM hanya sendirian. Diketahui pada Sabtu 3 September 2022 lalu, Satres Narkoba menangkap Pasutri berinisial AM dan NES di Terminal Kedatangan UPBU Moses Kilangin setibanya dari Jayapura. Pada penangkapan itu, polisi berhasil menemukan 3 paket yang terbungkus aluminium foil berisi ganja sebanyak 30 bungkus plastik bening. Saya Abi, Radio Antar Papua melaporkan. BPS mencatat kenaikan BBM belum pengaruhi inflasi di Mimika. Badan Pusat Statistik BPS Mimika mencatat kenaikan harga bahan bakar minyak belum terlalu berdampak pada inflasi di Mimika. Harga barang di pasaran belum mengalami kenaikan signifikan. Saat ditemui wartawan di ruang kerjanya Kamis 22 September 2022, Kepala BPS Mimika, Oceo Satyadipura mengatakan harga sayur mayur masih normal, misalnya harga cabai yang sempat naik kini kembali normal. Oceo mengatakan, biasanya kenaikan BBM akan berimbas pada kenaikan pengiriman barang. Hal itu yang menyebabkan inflasi, namun sampai saat ini belum terjadi kenaikan harga barang yang melonjak. Oceo menduga kenaikan harga belum signifikan karena masih ada barang-barang stok lama sebelum kenaikan BBM.
Sehingga kemungkinan ketika stok sudah habis, maka otomatis harga barang akan melonjak. Sampai saat ini belum terlihat kenaikan barang yang begitu tinggi yang diakibatkan oleh kenaikan BBM. Mungkin belum. Kenapa? Karena masih ada stok BBM lama dengan harga lama waktu itu di pom bensin ya atau di penyedia. Nah, kita belum tahu begitu kapal berikutnya masuk harganya sudah baru ya. Nah, itu juga. Ya. Tapi hukum ekonominya gitu. Begitu BBM naik, pengiriman barang pasti naik. Pengiriman barang naik, harga pasti naik. Pasti itu. Tapi mungkin itu tadi masih bertahap, belum terasa. Mungkin berapa minggu ke depan mulai akan kelihatan. Karena saya Kepala BPS Mimika, Oceo Satyadipura mengatakan, ketika harga barang melonjak maka akan berpengaruh pada inflasi di Mimika. Oceo mengatakan, BPS masih melakukan perhitungan statistik dalam menentukan inflasi di Kabupaten Mimika. Kelurahan Inauga sosialisasikan budaya hidup bersih dan sehat. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pada pola hidup bersih, Kelurahan Inauga melakukan sosialisasi hidup bersih dan sehat. Pada keterangan tertulisnya Kamis 22 September 2022, Lurah Inauga, Gerson Rumbarar menjelaskan, kegiatan itu salah satu upaya pemerintah Kelurahan Inauga dalam menjaga ketertiban masyarakat setempat. Gerson mengatakan, sosialisasi itu dilaksanakan pada Rabu 21 September 2022 di kantor Kelurahan Inauga, Distrik Wania, Kabupaten Mimika, Papua. Gerson menjelaskan, dengan berbekal pengetahuan akan pola hidup sehat diharapkan kesadaran masyarakat bisa meningkat, sehingga bisa terciptanya lingkungan yang bebas dari segala macam penyakit. Gerson mengatakan, pada sosialisasi tersebut pihaknya mengundang ketua-ketua RT dan kadar-kadar posyandu di Kelurahan Inauga. Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala Distrik Wania Richard N. Wakum SEMH dan Babin Kamtibmas Inauga. Saya Wahyu, Radio Antar Papua melaporkan. DPRD harap penyaluran BLT harus tepat sasaran. Anggota DPRD Mimika Julian Solosa berharap penyaluran BLT atau bantuan langsung tunai harus tepat sasaran. Saat dihubungi APN via telepon Kamis 22 September 2022, Julian mengatakan, pihak Dinas Sosial harus bisa memberikan data secara detail untuk penerima BLT, sehingga masyarakat ekonomi lemah bisa mendapatkan BLT. Julian menjelaskan, orang asli Papua harus prioritaskan untuk menerima BLT, sedangkan untuk pendatang harus memiliki identitas kependudukan yang jelas. Julian mengatakan, pendataan juga harus dilakukan dengan baik oleh ketua RT, kampung hingga kelurahan, sehingga warga yang sudah mampu atau yang punya pekerjaan tetap tidak perlu mendapat BLT. Terkait tentang bantuan langsung tunai ini, saya melihat dari sisi lapisan masyarakat ini sebagian besar sudah menerima itu. Jadi kita berharap dari data statistik dan juga mereka koordinasi baik juga dengan kantor pos untuk mereka mendata secara mendetail. Jadi masyarakat ekonomi lemah yang sementara ini kita prioritaskan orang asli Papua dulu. Dan juga dia itu orang pendatang, tapi memang benar-benar dia harus tunjukkan dia punya identitas. Administrasinya harus jelas. Nah, kita berharap semua masyarakat kita dari Sabang dan Merauke yang ada di Tanah Mimika ini, mereka punya hak menerima. Dan juga kita berharap kepada ketua-ketua RT dan juga kepala-kepala lurah, mereka juga mendata dengan baik karena itu ada masyarakat yang menerima bantuan langsung tunai. Ini masyarakat ada pegawai negeri yang terima. Ada juga mereka yang punya lapangan kerja tetap yang terima. Sebenarnya tidak boleh. Ini diperuntukkan untuk masyarakat ekonomi lemah. Anggota DPRD Mimika Julian Solosa mengatakan seharusnya masyarakat ekonomi lemah yang tidak punya penghasilan tetap. Julian mengungkapkan harus ada imbauan dari pemerintah agar masyarakat ekonomi lemah untuk mendaftarkan BLT, sehingga BLT bisa tepat sasaran.
Stok obat biru di Puskesmas Vania sudah aman. Kepala Puskesmas Vania, Dr. Gigi Marliana Tarukono mengatakan, stok obat biru di Puskesmas Vania sudah aman, sehingga saat ini pasien malaria tidak lagi diberikan obat kina. Saat dihubungi via telepon Kamis 22 September 2022, Marliana mengatakan sebanyak 500 strip obat malaria sudah diterima Puskesmas Vania sejak beberapa hari lalu. Marliana mengatakan stok obat tersebut dirasa cukup, namun pihaknya akan melakukan permintaan obat biru lagi jika stok sudah menipis. Hanya bisa layak untuk ibu hamil sama anak-anak yang... Tidak. Sekarang, Sudah tidak itu. Sekarang Semua. Oh, Umum. masuk di situ kapan itu? Sejak kapan itu, Ibu? Sejak kapan nih? Sudah beberapa hari itu sudah masuk. Oh, berapa? Semua puskesmas. Oh, masuk situ. Semua puskesmas. Oh, masuk Semua puskesmas sudah pakai obat biru. di Puskesmas Vania berapa tablet itu? Berapa banyak gitu? Untuk sekarang masih ada 500. Kalau habis langsung diambil lagi. Oh, iya. Bukan tablet. 500 strip. Kalau habis kita tinggal minta. Sudah ada. Oh, jadi sudah ada Begitu, ya. Kalau untuk yang malaria jadi tidak dikasih obat. Tidak bilang, tidak pakai kina lagi. Oh, Karena sudah ada di HP. Jadi kalau ada ini, kalau tidak lagi bilang ibu hamil, anak-anak, semua. Oh, iya. Ya, sudah tersedia. Oke, baik. Kalau habis, ya kita tinggal ambil di app. Kepala Puskesmas Vania, Dr. Gigi Marliana Tarukono mengatakan, dengan amannya stok obat biru, maka semua pasien berhak mendapat obat malaria. Pasien yang mendapatkan obat malaria tidak dibatasi lagi untuk ibu hamil dan anak-anak saja. Saat ini pelayanan Puskesmas Vania juga masih tetap, yaitu dibuka sampai pukul 17.00 atau jam 5 sore. Saya Anis, Radio Antar Papua melaporkan.